Pernah nggak sih Anda berselisih paham? Mungkin sama rekan kerja, partner bisnis, atau bahkan keluarga. Ya wajar banget lah itu. Tapi tahu nggak, kalau ada cara yang lebih cerdas buat nyelesain masalah, tanpa harus lewat drama pengadilan yang panjang dan pastinya mahal. Hari ini kita bakal bongkar kotak alat rahasianya. Percaya deh, ini adalah keahlian yang bakal mengubah cara Anda ngadepin konflik. Oke, mari kita mulai dari akarnya. Bagian pertama, sengketa. Ya, ini masalah kita semua. Sebuah kata yang mungkin kedengarannya berat, ya. Tapi sebetulnya ini adalah bagian dari hidup kita. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Coba deh bayangin, entah itu sengketa proyek sama klien, beda pendapat soal warisan keluarga, atau bahkan, wow, kontrak miliaran antar perusahaan. Perselisihan itu udah pasti jadi bagian dari hidup. Jadi pertanyaannya tuh bukan lagi apakah konflik bakal terjadi, tapi gimana kita bakal nanggepinnya dengan cerdas pas momen itu datang. Dan biasanya, apa sih yang langsung kepikiran di kepala kita? Ya, pengadilan. Padahal ya, buat para pebisnis, pengadilan itu sering banget jadi mimpi buruk. Coba bayangin, prosesnya bisa berlarut-larut bertahun-tahun. Biayanya, wah, nguras kantong. Dan yang paling ngeri, semua rahasia dapur perusahaan Anda bisa jadi tontonan publik. Untungnya, ada jalan lain yang jauh lebih elegan. Nah, jalan inilah yang namanya alternatif penyelesaian sengketa atau kita singkat APS. Anggap aja ini kayak jalur cepat di jalan tol konflik. Sebuah sistem yang memang dirancang biar kita bisa nyelesain masalah dengan lebih efisien, lebih private, dan seringkali dengan hasil yang lebih baik buat semua pihak. Dan inilah yang akan kita bahas tuntas hari ini. Oke, sekarang waktunya kita buka kotak alat kita. Alat pertama yang bakal kita ambil adalah untuk jalan damai, negosiasi, dan mediasi. Ini adalah pendekatan di mana tujuannya itu bukan buat saling menjatuhkan, tapi justru buat membangun jembatan dan nemuin solusi win-win. Perbedaannya itu benar-benar kayak siang dan malam loh. Coba lihat. Di satu sisi ada pengadilan yang prosesnya terbuka buat umum, lambat, dan hasilnya ya suka-suka hakim. Di sisi lain ada jalur alternatif yang nawarin kerahasiaan, kecepatan, dan yang paling penting, kendali ada di tangan Anda. Ini tuh soal pergeseran mentalitas dari menang kalah jadi menang-menang. Alat yang paling dasar, tapi seringkali paling ampuh, negosiasi. Ini murni soal komunikasi. Nggak ada orang ketiga, nggak ada hakim. Cuma Anda dan pihak lawan. Duduk bareng, ngobrol, dan cari jalan tengah. Kuncinya apa? Anda yang pegang setir sepenuhnya. Nah, terus gimana kalau negosiasinya mentok, macet di tengah jalan? Nah, disinilah kita bisa panggil wasit yang netral. Inilah yang namanya mediasi. Jadi ada pihak ketiga, seorang mediator, yang tugasnya itu bukan buat mutusin siapa yang benar atau salah. Bukan. Tugasnya cuma jadi penengah, mastiin komunikasi tetap lancar, mereka cuma memandu, tapi keputusan akhir tetap 100% ada di tangan Anda berdua. Tapi metode damai ini nggak selalu berhasil. Ada resep rahasianya. Yang pertama, konfliknya belum sampai ke tahap saling benci banget lah. Kedua, dua-duanya harus beneran niat nyari solusi. Ketiga, nah ini penting banget, mereka masih pengen jaga hubungan baik ke depannya. Keempat, nggak ada yang ngerasa lebih kuat atau bisa neken yang lain. Dan terakhir, semua omongan harus dijaga kerahasiaannya. Kalau kelima syarat ini terpenuhi, wah kemungkinan besar hasilnya bakal memuaskan. Tapi ya gitu, dunia kan nggak selalu ideal. Kadang, jalan damai itu buntu. Anda butuh keputusan yang tegas, yang final, tapi ide buat masuk ke pengadilan publik aja udah bikin merinding. Terus, ada jalan tengahnya nggak sih? Jawabannya, ada. Selamat datang di pengadilan swasta, arbitrase. Istilah pengadilan swasta ini pas banget loh. Kenapa? Karena arbitrase itu ibaratnya ngambil yang terbaik dari dua dunia. Dia punya formalitas dan kekuatan keputusan kayak pengadilan, tapi digabung sama kecepatan dan kerahasiaan dari jalur alternatif. Pantesan aja ini jadi favoritnya para pebisnis. Jadi apa bedanya sama mediasi tadi? Wah beda banget gini, di arbitrase, Anda dan pihak lawan setuju buat nyerahin wewenang ke seorang hakim swasta yang kita sebut arbiter. Arbiter ini bukan lagi sekedar pemandu ya. Mereka itu membuat keputusan, dan keputusannya gimana? Final dan mengikat. Kekuatannya sama persis kayak palu hakim di pengadilan. Dan semua ini harus didasari oleh satu hal, perjanjian tertulis. Coba kita lihat perbedaannya. Di arbitrase, Anda bisa milih hakim Anda sendiri, seorang ahli di bidangnya. Bandingin sama pengadilan di mana Anda ya terima aja hakim yang ditunjuk.
Prosesnya rahasia, bukan jadi tontonan publik. Tapi yang benar-benar jadi game changernya tuh ini, putusannya final. Nggak ada lagi drama banding yang bisa makan waktu bertahun-tahun. Sekali putus, yaudah selesai. Kedengarannya sempurna banget kan? Eits, tunggu dulu. Kayak semua hal di dunia ini, pengadilan swasta juga punya dua sisi mata uang. Sekarang, yuk kita bedah kelebihan dan kelemahan arbitrase. Sisi terang dan sisi gelapnya. Keuntungannya sih jelas banget ya. Pertama, cepet, karena nggak ada drama banding. Kedua, ahli. Arbiter yang Anda pilih itu beneran ngerti bidang bisnis Anda. Ketiga, rahasia. Ini penting buat jaga reputasi bisnis. Dan keempat, pasti. Keputusannya itu final, ngasih kepastian yang, ya ampun, penting banget dalam dunia bisnis. Tapi tentu ada resikonya juga. Karena nggak ada banding, Anda itu benar-benar bertaruh pada kemampuan si arbiter. Kalau keputusannya kurang pas, ya udah. Terus kalau pihak yang kalah itu bandel dan nggak mau patuh, proses eksekusinya bisa jadi PR baru lagi. Dan karena sifatnya rahasia, setiap kasus jadi berdiri sendiri. Nggak ada pelajaran atau contoh buat kasus-kasus di masa depan. Oke, sekarang kotak alat kita udah keisi nih. Ada negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Pertanyaan besarnya sekarang, kapan kita harus pakai palu dan kapan kita butuh obeng? Gimana caranya memilih jalan yang tepat? Nah, ini dia rangkumannya, peta jalan Anda. Coba deh pikirin kayak gini. Kalau Anda mau jaga hubungan baik, mulailah dengan negosiasi. Kalau butuh penengah yang netral, pilih mediasi. Butuh keputusan yang final, cepat, dan rahasia, arbitrase itu jawabannya. Terus pengadilan, anggap aja itu tombol darurat. Pilihan terakhir banget ketika semua cara lain udah gagal total. Jadi setelah kita lihat semua pilihan ini, ada satu pertanyaan menarik yang muncul. Di dunia yang serba cepat kayak sekarang, apakah keadilan di masa depan akan lebih sering kita temukan di ruang rapat daripada di ruang sidang? Mungkin masa depan keadilan itu memang lebih fleksibel, lebih cepat, dan lebih personal. Gimana menurut Anda?